Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurgali Akbar Setiawan dengan NIM 15115190059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen produk mata kuliah Teaching Factory. Manajemen produk. Manajemen produk adalah fungsi organisasi yang memandu setiap langkah siklus hidup produk mulai dari pengembangan hingga pemosisian dan penetapan harga dengan lebih mengutamakan produk dan pelanggannya terlebih dahulu. Untuk bisa membangun produk terbaik, seorang manajer produk perlu mengadvokasi pelanggan dalam organisasi dan memastikan suara pasar dapat didengar dan diperhatikan. Proses menilai status produk. Yang pertama, persiapan pembuatan produk. Penilaian terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan aspek-aspek seperti ide, rancangan produk, menentukan alat, dan menentukan bahan. Lalu yang kedua, yaitu proses pembuatan produk. Pada proses ini, penilaian didasari atas kemampuan menyeleksi bahan, kemampuan menggunakan bahan, kemampuan menyeleksi alat, kemampuan menggunakan alat, kemampuan menyeleksi teknik pembuatan produk, kemampuan menggunakan teknik pembuatan produk, dan kemampuan membuat produk. Lalu yang terakhir yaitu produk jadi. Adapun penilaian berdasarkan yang dilihat dari produk jadi yaitu bentuk produk, kualitas produk, ukuran produk, dan kegunaan dari produk tersebut. Proses perbaikan produk. Menurut Shimamura 2000, terdapat 8 tahap yang harus dilalui dalam melakukan proses perbaikan produk. 1. Analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. 2. Pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Beraneka gagasan produk berasal dari banyak sumber. 3. Penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. 4. Analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal tersebut.
5. Pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. 6. Pengembangan produk. Pengembangan dan pengujian perkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. 7. Pengujian produk dan pasar. Pada tahapan ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk diantaranya yaitu pengujian tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, pengujian laboratorium terhadap produk, dan pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. 8. Komersialisasi. Pada tahapan ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Modifikasi produk. Modifikasi produk yaitu memperbaiki produk yang sudah ada yang meliputi quality, feature, dan style yang tujuannya meningkatkan penjualan. Modifikasi produk menciptakan 3 dimensi, yaitu pertama, perbaikan mutu quality improvement, kedua, perbaikan ciri-ciri khas feature improvement, dan ketiga, perbaikan gaya style improvement. Proses pengembangan pemasaran produk. 1. Segmentasi pasar ialah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. 2. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuannya adalah agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Market position atau posisi pasar, yaitu citra unik suatu produk atau layanan dalam benak konsumen relatif terhadap penawaran dari pesaing. 4. Bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis, khususnya di bidang pemasaran. Konsep ini juga kerap digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjualan. Sekian presentasi dari saya.